Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang ragam bahasa ilmiah. Nah, apa sih ragam bahasa ilmiah? Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah. Yakni ragam bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau keempatnya. Dengan kata lain, ragam bahasa ilmiah merupakan kekhasan pemakaian bahasa yang digunakan saat yang menunjukkan sifat keilmuan dari penulisnya. Nah, melalui pemakaian ragam bahasa ilmiah tercermin sikap kehati-hatian, kecendikiaan, kecermatan, kebijaksanaan, dan kecerdasan dari penulisnya. Nah, ada beberapa juga ciri-ciri dari ragam bahasa ilmiah. Yang pertama yaitu cendekia. Nah, ciri cendekia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mampu mengungkapkan hasil berpikir logis dan tepat. Nah, ciri yang kedua yaitu lugas dan logis. Nah, maksudnya adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna tidak ganda. Yang kedua yaitu jelas. Nah, ini maksud di sini ciri jelas yaitu bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah jelas struktur kalimat dan maknanya. Nah, ciri yang keempat yaitu padat dan ringkas. Nah, gagasan atau pola pikir yang diungkapkan tidak tercampur unsur-unsur lain yang tidak ada hubungannya atau tidak diperlukan. Ciri ringkas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan ilmiah tersebut singkat, tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Nah, ciri yang kelima yaitu formal dan objektif. Nah, formal yang dimaksud di sini mengacu pada pandangan bahwa komunikasi ilmiah melalui tulisan ilmiah merupakan komunikasi formal dan atau resmi sehingga menggunakan bahasa Indonesia formal pada struktur bahasa yang mencangkup seluruh tataran struktur kebahasaan penggunaan bahasa seperti itulah yang menunjukkan ciri objektif yaitu dapat diukur kebenarannya secara terbuka. Nah, yang ciri yang keenam yaitu gagasan sebagai pangkal tolak. Nah, gagasan sebagai pangkal tolak yang dimaksud di sini adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berorientasi pada gagasan atau pola pikir, bukan pada penulis. Nah, gagasan sebagai pangkal tolak terkait dengan objektivitas penulis, artinya penggunaan bahasa tersebut secara dominan harus bertolak pada objek yang dibicarakan dan bukan pada penulis secara pribadi. Nah, oleh karena itu objektivitas harus ditandai dengan upaya penulis untuk menghindari penggunaan kata saya, kami, dan kita. Nah, selanjutnya penggunaan istilah teknis. Nah, di sini yang dimaksud penggunaan istilah teknik adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berfungsi sebagai wacana teknis. Nah, yang kedelapan yaitu konsisten. Nah, ciri konsisten yang dimaksud di sini adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulis karya tulis ilmiah melalui tataran terkecil sampai dengan tataran terbesar dan terluas. Nah, keseluruhan struktur bahasa harus ajek. Artinya ajek adalah taat akses atau seluruh menggunakan bentuk-bentuk atau unsur-unsur tersebut dari awal tulisan sampai akhir tulisan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari ragam bahasa ilmiah. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.